Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali di hari Kamis 18 Agustus 2021. Meskipun kita melakukan pembelajaran melalui video, Ibu harapkan anak-anak Ibu di rumah betul-betul berkonsentrasi dan berniat hati penuh untuk bisa belajar bersama-sama. Siapkan alat tulis dan bukunya, dan jangan lupa berdoa agar diberi kemudahan dalam memahami materi yang dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang sila keempat Pancasila. Pasti masih ingat kan? Pancasila sila keempat ini berbunyi seperti apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat di sini dilambangkan dengan kepala banteng. Makna yang terkandung dalam sila keempat Pancasila bahwa segala proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada asas musyawarah sehingga bisa mencapai kesepakatan bersama. Nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah 1. Rakyat Indonesia adalah warga negara yang mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama. 2. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 3. Melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang. 4. Asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah. Nah, ini adalah perilaku yang bisa kita terapkan sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila. Nilai sila keempat Pancasila. Yang pertama, yaitu kita bisa melakukan musyawarah untuk menghasilkan keputusan bersama. Yang kedua, mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan bersama. Yang ketiga, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keempat, kita bisa berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan. Nah, kalau anak-anak ibu biasanya di sekolah mengikuti kegiatan pemilihan ketua kelas ya. Tapi karena di rumah jadi kita tidak mengadakan ini. Semoga nanti kita lekas melakukan pembelajaran tatap muka. Apakah kalian tahu apa ikan ini? Nah, kita lihat ini ikannya sisiknya menyala ya. Kemudian kepalanya mengecil ke atas. Nah, dia bentuknya hampir-hampir oval. Nama ikan ini adalah ikan bandeng. Nah, ini adalah produk bandeng yang sudah diasap dan tanpa duri karena ikan ini memiliki duri yang kecil-kecil yang tipis-tipis. Ikan bandeng merupakan ikan pangan atau ikan yang bisa dimakan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut. Tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Air payau itu adalah air campuran air laut sama tawar ya. Jadi asin enggak, tawar enggak gitu. Jadi campuran. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ini. Edo, ini Edo nih yang anak kecil pakai seragam ini namanya Edo. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Nah, kita bantu Edo
untuk menyelesaikan masalah ini. Ada 3 pertanyaan yang bisa kalian cari nih jawabannya apa ya. Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Kemudian, apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? 3 orang ini yang baru datang ya. Sedangkan 6 orang yang sudah disiapkan oleh Edo ini namanya apa yang Edo, Bayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani. Jadi dia sudah menyiapkan untuk 6 orang, tapi ternyata ada 3 orang yang baru datang. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Ini Ibu anggap sebagai tugas 1. Nah, cari solusinya apa dari masalah ini. Dan ini bisa kita temukan dari contoh perilaku pengamalan dari sila keempat Pancasila. Tidak jauh dari sana ya. Pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut. Perhatikan jawabanmu. Apakah sudah sesuai dengan penerapan sila keempat? Nah, jadi 3 pertanyaan sebelumnya tadi itu jawabannya tidak akan keluar dari penerapan sila keempat. Selanjutnya kita membuat kesimpulan. Ingatkah kamu apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah hasil dari suatu pembahasan. Kesimpulan dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan menggunakan kalimat sendiri. Nah, jadi kesimpulan itu adalah kita ambil bukan mengarang biasa ya, tapi kita harus ambil berdasarkan ide pokok, kata kunci dari kalimat penjelas, kemudian kita tambahkan dengan kalimat sendiri. Jadi jangan kalimat sendiri dulu, baru lihat ide pokok. Harus lihat ide pokoknya dulu, baru kita tambahkan dengan kalimat sendiri yang sesuai dengan maksud dari kesimpulan yang kita ingin ambil. Cara membuat kesimpulan. Yang pertama, membaca teks atau bacaan dengan seksama. Nah, ini adalah satu langkah penting yang bisa kita lakukan. Jadi kalau mau mengambil kesimpulan, maka teks bacaannya itu harus dibaca betul-betul. Harus kita pahami, tidak bisa hanya membaca sekilas. Nah, jadi semakin kalian banyak membaca, maka akan semakin mengasah kemampuan memahami teks bacaan. Kalau misalnya jarang baca, lalu disuruh mengambil kesimpulan, maka akan kesulitan. Misalnya saja ternyata belum lancar membaca. Nah, itu pasti akan kesulitan untuk membuat kesimpulan. Bagaimana caranya membuat kesimpulan kalau membacanya aja sambil masih mengeja? Yang kedua, mencatat ide pokok dalam teks atau bacaan. Nah, ini sudah dipelajari dari kelas 4 loh. Jadi, Ibu harapkan yang masih bingung bisa bertanya aja ke Ibu. Jadi Ibu tahu kalian ini bingungnya di mana ya gitu. Kemudian menyimpulkan isi cerita. Setelah kita membaca, kemudian kita cari ide pokok, lalu baru bisa kita simpulkan. Ibu punya contoh. Nah, ini silahkan anak-anak baca teks Ayo Berlatih di LKS tema 1 halaman 47 paragraf 1. Ibu mengambil contoh dari paragraf itu. Nah, di paragraf 1, jenis paragrafnya adalah paragraf deduktif. Ayo, ada ingat deduktif apa? Nah, deduktif ini maksudnya ide pokok atau kalimat utama terletak di awal paragraf. Kemudian, dari paragraf 1, kalimat utamanya adalah kura-kura biasanya hidup di air tawar dan darat. Kemudian, ide pokoknya sama,
Nah, kalau misalnya kalimat utamanya lebih panjang, bisa diambil intisarinya aja. Tapi karena kalimat utamanya saja sudah pendek, maka ide pokoknya sama dengan kalimat utama. Kura-kura biasanya hidup di air tawar dan darat. Kemudian setelah itu ibu baca juga keseluruhan dari isi paragraf sehingga bisa ibu simpulkan bahwa dari paragraf 1 kesimpulannya kura-kura bisa hidup di air tawar dan darat dengan dibantu fisiknya yang sesuai dengan habitat tersebut. Nah, ini adalah tugas 2 hari ini. Tentukan jenis paragraf, kalimat utama, ide pokok, dan kesimpulan dari paragraf kedua dan ketiga dari teks Ayo Berlatih di halaman 47. Tadi kan sudah Ibu ambil contoh di paragraf 1, paragraf pertama. Jadi anak-anak selanjutnya mengerjakan yang paragraf kedua dan paragraf ketiga. Dan tugas. Yang pertama, tuliskan dulu pengerjaan dari tugas 1 dan tugas 2 pada bukumu. Setelah ditulis, maka bacalah hasil kerjamu tersebut. Jadi tugas hari ini dikumpulkan dalam bentuk video. Boleh memakai seragam, tapi bisa juga memakai pakaian rumah asal bebas pantas. Jadi kalau misalnya mau pakai kaos, boleh. Asal jangan pakai kaos dalaman ya. Nah, jadi bebas pantas dan juga boleh memakai seragam merah putih kah, olahraga, sesirangan, atau pramuka. Nah, di bawah ini gambar langkah-langkah pengerjaan yang sudah Ibu jelaskan. Tuliskan dulu, kemudian dibaca dan direkam, kemudian dikirim dan selesai tugasnya hari ini. Terima kasih sudah menyimak video hari ini. Ibu harapkan semoga anak-anak Ibu bisa mudah memahaminya. Namun, jika ternyata penjelasan Ibu ini masih kurang, silahkan tanyakan di grup kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.